Rekaman ke-17 nomor 4. Bacaan sholawat. Bacaannya adalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kasih sayang dan keselamatan kepada pimpinan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga pimpinan kami Nabi Muhammad. Salawat kepada Rasulullah SAW merupakan perintah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Bahkan membaca salawat ini diyakini merupakan ibadah pertama yang dilakukan oleh manusia, yaitu ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menikahi Siti Hawa di surga. Konon membayar mas kawinnya dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 1000 kali dengan satu nafas. Tentang perintah Allah agar kita bersolawat kepada Nabi ini disebutkan di dalam Al-Quran Al-Ahzab, Quran surat ke-33 ayat 56, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Sallu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Suratul Ahzab ayat 56. Adapun hadis yang menganjurkan kita agar memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sangatlah banyak jumlahnya. Di antaranya hadis riwayat Muslim yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersolawat 1 kali kepadaku, man shalla alayya salatan, maka Allah bersolawat, yakni melimpahkan rahmat kepadanya 10 kali. Sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa setiap hari bersolawat kepadaku 100 kali, wa man shalla alayya fi kulli yaumin mi'ata marratin, maka Allah mendatangkan 100 hajat baginya. Qadallahu lahu mi'ata hajatin. Hajat yang paling mudah ialah kebebasannya dari neraka. Aisaruha itquhu minan nar. Barang siapa dalam sehari bersolawat kepadaku 1000 kali, wa man shalla alayya fi yaumin alfa marratin, maka ia tidak akan mati sebelum ia melihat tempatnya di surga. Lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Rawahu Muslim. Kita ulangin dari awal ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, wa man shalla alayya fi kulli yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin aisaruha itquhu minan nar. Wa man shalla alayya fi yaumin alfa marratin lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Selanjutnya dari hadis riwayat At-Tirmidzi yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, an Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhuma, Rasulullah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling utama di sisiku pada hari kiamat nanti, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, aktsaruhum alayya salatan. Rawahu At-Tirmidzi. Kita ulangi lagi. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna
awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Rawahu At-Tirmidzi. Selanjutnya di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Inna min afdhari ayyamikum yaumal jumu'ati. Maka perbanyaklah oleh kalian membaca solawat untukku pada hari itu. Fakthiru alayya minas sholati fihi. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan di hadapanku. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Mereka, yakni para sahabat, bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami ditampakkan di hadapanmu sedangkan engkau telah hancur? Faqalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta. Perawi mengatakan, sahabat itu mengatakan, tulang-tulangmu telah hancur. Ya. Qala yaqulu balita. Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan terhadap bumi jasad para nabi. Innallaha harrama 'alal ardi ajsadil anbiya. Innallaha harrama 'alal ardi ajsadil anbiya'i. Rawahu Abu Dawud wan Nasai wa Ibnu Majah. Kita ulangi lagi ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ati faghfiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Faqalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta? Qala yaqulu balita. Qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Selanjutnya dari hadis riwayat Abu Dawud yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai hari raya. La taj'alu qabri 'aidan, tetapi bersolawatlah kalian untukku. Wassallu alayya, karena sesungguhnya solawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Wassallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud. Sekali lagi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud. Selanjutnya dari hadis riwayat At-Tirmidzi yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kikir ialah orang yang tidak bersolawat untukku ketika namaku disebut di depannya. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Selanjutnya dari hadis riwayat At-Tabrani yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, Jibril pernah berkata kepadaku, barang siapa yang tidak bersolawat untukmu ketika namamu disebut di hadapannya, man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika, berarti ia telah celaka. Faqad syaqiya. Riwayat lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi riwayatin ukhra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak bersolawat untukku ketika namaku disebut di hadapannya, man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya, maka berarti ia telah menyimpang dari jalan surga. Khati'a tariqal jannati. Rawahu At-Tabrani. Kita ulangin ya.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibrilu, man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika faqad syaqiya. Wa fi riwayatin ukhra, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya khati'a tariqal jannah. Selanjutnya yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, celaka bagi orang yang tidak melihatku di hari kiamat. Wailun liman la yarani yaumal qiyamati. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, faqalat Aisyatu radhiyallahu anha, siapa yang tidak melihatmu di hari kiamat ya Rasulullah? Waman la yaraka ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, orang yang kikir. Al-bakhilu. Siapa orang yang kikir itu? Wamanil bakhilu? Nabi menjawab, qala, yaitu orang yang tidak bersolawat kepadaku saat ia mendengar namaku. Alladzi la yusalli alayya idza sami'a bismi. Beliau juga pernah bersabda, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tidak ada suatu kaum yang duduk di suatu majelis, ma jalasa qaumun majlisan, mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak pula bersolawat kepada nabinya, yakni Muhammad, kecuali mereka akan mendapatkan kerugian di hari kiamat nanti. Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi walam yusallu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamati. Ulang lagi ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, wailun liman la yarani yaumal qiyamati. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, wa man la yaraka ya Rasulullah? Qala al-bakhilu. Wa man al-bakhilu? Qala alladhi la yusalli alayya idza sami'a bi ismi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, sebuah kitab yang menerangkan macam-macamnya dosa besar, menyebutkan bahwa dosa besar yang ke-60 adalah tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika mendengar namanya. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi yang artinya, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, wa qala Umaru ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi. Inna du'a mauqufun bainas samai wal ardi. Tiada satupun darinya yang bisa naik sebelum engkau bersalawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. La yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Rawahu At-Tirmidzi. Ulangi lagi ya. Wa qala Umaru ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, inna ad-du'a mawqufun bainas samai wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Rawahu At-Tirmidzi. Banyak di antara para ulama menulis beberapa keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama itu ialah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat, dan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Lawaqihul Anwar. Di antara keutamaan dan faedah membaca sholawat yang mereka tulis dalam kitabnya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama,
mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mendapatkan istighfar, yakni permintaan ampunan dari para malaikat. Selanjutnya, mendapatkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, menggugurkan beberapa dosa. Selanjutnya, sebagai zakat amal soleh. Selanjutnya, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, terpenuhinya kebutuhan dunia dan akhirat bagi yang sebagian besar waktunya digunakan untuk bersolawat. Selanjutnya, terhapusnya kesalahan yang terlanjur diperbuat. Selanjutnya, menyebabkan keharuman dalam suatu pertemuan. Selanjutnya, sebagai tanda bahwa yang bersolawat tersebut termasuk dari golongan ahlus sunnah. Selanjutnya, lebih besar pahalanya daripada memerdekakan budak. Selanjutnya, meraih keselamatan dari segala macam bentuk kejahatan. Selanjutnya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, mendapatkan keamanan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, memberatkan timbangan amal di akhirat nanti. Selanjutnya, terselamatkan dari rasa haus di hari yang sangat panas kelak di akhirat nanti. Selanjutnya, dapat mendatangkan kekayaan dalam hidup. Selanjutnya, dapat melihat tempatnya di surga sebelum ia mati. Selanjutnya, mendapatkan keselamatan saat melewati titian di atas neraka di akhirat nanti. Selanjutnya, dapat memperbanyak istri di surga nanti. Selanjutnya, memudahkan tercapainya hajat di dunia. Selanjutnya, dapat menyebabkan terkabulnya 100 macam hajat. Selanjutnya, mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang jihad fi sabilillah 20 kali. Selanjutnya, dapat menyebabkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Selanjutnya, dapat menghilangkan sifat kikir. Selanjutnya, kehidupannya senantiasa penuh dengan berkah. Selanjutnya, dapat menghidupkan hati. Selanjutnya, menyebabkan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mendapatkan balasan salawat dan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, menyebabkan punya daya ingat yang kuat. Selanjutnya, menyebabkan jauh dari kesesatan. Selanjutnya, menyebabkan terpeliharanya rasa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Selanjutnya, menjadi sedekah bagi orang yang tak berharta sebagaimana pahala sedekah bagi orang yang berharta. Selanjutnya, menjadi tanda taat atas perintah Allah. Selanjutnya, menyebabkan bercahayanya alam kubur. Selanjutnya, menyebabkan kemenangan dalam menghadapi musuh. Selanjutnya, dapat membersihkan hati dari sifat munafik. Selanjutnya, dapat menyebabkan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, dapat menyebabkan disenangi oleh banyak orang. Selanjutnya, menyebabkan doanya terkabul. Selanjutnya, dapat terselamatkan dari fadilah yaitu aib. Dapat terselamatkan dari fadihah yaitu aib, celah dan noda. Selanjutnya, dapat menghilangkan permusuhan bagi kedua orang yang dibacakan sholawat saat bertemu. Selanjutnya, dapat menambah rasa cinta dan kasih di antara dua orang yang dibacakan sholawat saat bertemu. Selanjutnya, menjadikan kebaikannya bertambah 10 derajat pada setiap 1 kali bacaan sholawat. Selanjutnya, dicatat baginya 10 kebaikan baru dari tiap-tiap bacaan sholawat. Selanjutnya, dihapus baginya 10 kesalahan pada tiap-tiap bacaan sholawat dan lain-lain. Bahkan di dalam kitab Afdhalus Sholawat, Syekh Yusuf menyebutkan bahwa Imam Asy-Syatibi dan Imam As-Sanusi memberikan fatwa bahwa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak ikhlas, misalnya bersolawat dengan tujuan riya atau pamer, ingin mendapat pujian orang lain,
maka tetap yang membacanya memperoleh balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kitab tersebut di atas, Al-Hafiz Asy-Syakawi meriwayatkan bahwa pernah ada seorang perempuan datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Perempuan itu berkata, "Ya Syekh, sesungguhnya putriku sudah mati. Aku ingin sekali melihatnya walau dalam mimpi." Kemudian Syekh berkata, "Setelah sholat Isya, sholatlah 4 rakaat. Dalam setiap rakaat bacalah surat Al-Fatihah 1 kali dan surat At-Takatsur 1 kali. Kemudian tidurlah dan bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sampai kamu tertidur." Akhirnya ia pun melaksanakan perintah tersebut. Maka benar, ia dapat bertemu dengan putrinya dalam mimpi. Ia melihat putrinya sedang dalam siksaan yang sangat amat pedih. Sekujur badannya penuh dengan timah yang dipanaskan. Tangan dan kakinya terbelenggu. Setelah perempuan itu terbangun dari tidurnya, ia pun mendatangi Syekh Hasan Al-Basri dan menceritakan mimpinya. Lantas Syekh Hasan Al-Basri berkata, "Pulanglah kamu dan bersedekahlah atas nama putrimu. Semoga Allah memberi ampunan kepadanya." Pada suatu malam itu, kemudian Syekh Hasan Al-Basri tidur dan ia bermimpi seakan-akan ia sedang dalam suatu taman surga. Di taman surga tersebut terdapat hamparan permadani, dan di atas permadani tersebut duduk seorang perempuan cantik jelita yang di atas kepalanya terdapat mahkota terbuat dari cahaya. Ia berkata, "Hai, kenalkah engkau kepadaku?" "Tidak," jawab Syekh Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Aku adalah putrinya orang perempuan yang datang kepadamu dan engkau memerintahkan agar ia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW." Syekh Hasan Al-Basri berkata, "Sesungguhnya ibumu telah menceritakan bahwa keadaanmu tidak seperti ini." "Iya, memang betul," jawab perempuan tersebut. Syekh Hasan bertanya lagi, "Lalu apa sebabnya sekarang kamu mendapatkan kedudukan dan kemuliaan ini?" Perempuan itu menjawab, Kemarin aku ini termasuk dari 70.000 orang yang disiksa dengan siksaan yang sangat amat berat dan pedih, sebagaimana yang diceritakan ibuku kepadamu. Namun setelah ada seorang lelaki soleh lewat di kuburan kami, dan ia membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan ia menghadiahkan pahala solawat tersebut untuk kami, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, maka kami semua terbebaskan dari semua siksaan dengan berkahnya orang lelaki soleh tersebut. Karenanya aku pun mendapatkan kemuliaan seperti yang kamu lihat. Itulah mimpi Syekh Hasan Al-Basri yang juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Abu Laith menceritakan bahwa Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Pada saat ibadah haji, aku pernah bertawaf di Ka'bah. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang setelah kuamati, ia tidak ada henti-hentinya membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aku pun, apapun yang dikerjakan, baik saat tawaf, mencium hajar aswad, sa'i, dan lain sebagainya yang dibaca hanya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aku bertanya kepadanya, 'Hai saudaraku, kenapa engkau hanya membaca salawat kepada Nabi Muhammad dan tidak membaca tasbih atau doa-doa lain?' Orang laki-laki tadi balik bertanya, 'Siapakah kamu? Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu.' 'Aku Sufyan Ats-Tsauri,' jawabku. Ia berkata, 'Andaikan kamu bukan orang asing, maka tidak akan aku ceritakan kisahku ini kepadamu. Ketahuilah bahwa sebenarnya aku berangkat dari rumah untuk melaksanakan ibadah haji ini bersama ayahku. Namun di tengah perjalanan ayahku jatuh sakit, sehingga aku sibuk mencari obat ke sana kemari. Saat hari sudah menjelang malam, aku duduk di sisi ayahku. Tiba-tiba ayahku meninggal dunia dalam keadaan wajahnya gosong hitam bagaikan terhangus oleh api. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku malu punya ayah yang mati dalam keadaan wajah yang demikian. Dan karenanya aku tutup wajah beliau dengan sarungku. Aku tunggui ia sampai larut malam, sehingga tidak terasa aku tertidur di sampingnya. Di dalam tidurku
aku bermimpi bertemu dengan seorang lelaki yang sangat tampan. Belum pernah aku melihat orang lain yang setampan dia. Sangat bersih pakaiannya dan sangat harum baunya. Kemudian orang tersebut mendekat ke jasad mayat ayahku dan membuka kain penutup wajah ayahku. Lalu ia usapkan tangannya ke wajah ayahku yang hitam itu. Dan seketika itu wajah ayahku berubah menjadi putih bersinar. Kemudian dia pergi dan aku kejar dia. Ku tarik bajunya dan aku berkata, "Wahai hamba Allah, siapakah kamu yang telah berkenan berbuat baik kepada ayahku di daerah yang asing ini?" Dia balik bertanya, "Apakah Anda tidak mengenalku? Aku adalah Muhammad bin Abdullah yang punya kitab Al-Quran." Wahai anak lelaki, ketahuilah, sesungguhnya ketika masih hidup, ayahmu ini adalah seorang yang selalu berbuat berlebih-lebihan terhadap dirinya. Tetapi ia adalah orang yang senantiasa banyak bersolawat kepadaku. Kemudian saat ia menemui ajalnya, ia minta pertolongan kepadaku. Dan aku adalah orang yang siap menolong orang yang banyak bersolawat kepadaku. Setelah itu, terbangunlah aku dari tidurku. Dan tiba-tiba wajah ayahku benar-benar putih dan bersinar. Karena kejadian ini, aku tidak henti-hentinya untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Catatan kaki, Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat, Darul Fikri, halaman 55. Banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad merupakan salah satu tanda ia mencintai beliau. Padahal cinta kepada beliau selain merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dapat membawa keselamatan bagi orang yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Diceritakan pada saat Rasulullah SAW masih hidup, ada salah seorang sahabat perempuan yang sangat mencintai beliau, sehingga kapanpun dan dimanapun Rasulullah memberikan ceramah, orang perempuan tadi pasti datang untuk mendengarkan wejangan-wejangan dari beliau. Pada suatu hari, ia hendak pergi ke masjid Rasulullah SAW untuk mendengarkan sabda-sabdanya. Di tengah perjalanan, ia disapa seorang lelaki. "Wahai orang perempuan, akan pergi kemana kamu?" "Aku akan ke Rasulullah," jawabnya. "Apakah kamu mencintainya?" tanyanya lagi. "Iya, aku sangat mencintainya," jawab orang perempuan tadi. Orang lelaki itu kemudian berkata, "Demi kebenaran cintamu kepada beliau, bukalah niqabmu," cadar. Niqab yakni cadar, kain penutup wajah. Maka ia pun membukanya karena hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah wajahnya terbuka, orang lelaki itu pun kemudian memegang dagunya dan berkata, "Kamu benar-benar cantik dan benar-benar orang yang mencintainya." Sepulang dari masjid Rasulullah SAW, perempuan tadi menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya. Menerima laporan itu, suaminya marah dan lapor serta menceritakan dan mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian bersabda, "Pulanglah dan siapkan sebuah tanur sebangsa tong di atas bara api. Kemudian perintahkan istrimu masuk ke dalam tanur tersebut." Suaminya pun kemudian pulang melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Dan saat tanur sudah siap, ia panggil istrinya dan disuruhnya untuk masuk ke dalam tanur. Ternyata istrinya tidak mau melaksanakannya. Akhirnya ia pun berkata, "Demi cintamu kepada Rasulullah, masuklah kamu ke dalam tanur ini." Istrinya menjawab, "Jika begitu, marhaban dan kemuliaan bagiku. Sekarang juga aku akan masuk ke dalamnya." Ketika ia benar-benar sudah berada di dalam tanur, ditutupnya tanur itu, kemudian si suami pergi datang menemui Rasulullah dan melaporkannya bahwa perintahnya sudah dilaksanakan. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Pulanglah sekarang dan lihat keadaan istrimu." Lantas ia pun pulang dan langsung membuka penutup tanur. Ternyata ia melihat dan menemukan istrinya sedang duduk tenang dan santai di dalamnya, serta dengan izin Allah, istrinya dalam keadaan selamat dari panas api yang membakarnya. Catatan kaki, Ahmad Syihabuddin
An-Nawadir halaman 15. Demikian adalah rekaman ke-17 tentang bacaan sholawat. Terima kasih.